Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu. Pada sesi yang ke-7 ini, saya akan memberikan ringkasan materi dari sesi yang pertama sampai dengan sesi yang ke-6. Pada pembahasan pertama, saya membahas tentang konsep interaksi manusia dan komputer. Bapak Ibu, bidang ilmu interaksi manusia dan komputer merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana mendesain, bagaimana mengevaluasi, dan mengimplementasikan sistem komputer yang interaktif sehingga dapat digunakan oleh manusia dengan mudah. Ada banyak sekali pakar yang mencoba mendefinisikan tentang interaksi manusia dan komputer. Salah satu pakar menyampaikan bahwa interaksi manusia dan komputer merupakan sebuah hubungan antara manusia dengan komputer yang mempunyai karakteristik tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menjalankan sebuah sistem menggunakan antarmuka atau user interface. User interface ini merupakan bagian yang sangat penting dari sistem komputer, di mana dengan user interface ini manusia dapat berinteraksi dengan komputer. Jika bicara tentang user interface, seperti apakah user interface yang baik? Tentu ini tidak mudah kita jawab, karena ada banyak hal yang harus kita ketahui tentang user interface ini. Karena apa? Karena user interface lebih dari sekedar apa yang manusia lihat, apa yang manusia sentuh, ataupun apa yang manusia dengarkan. Tetapi user interface ini mencakup banyak hal, misalkan tentang konsep kebutuhan user untuk mengetahui sistem komputer. Dan juga harus dibuat terintegrasi ke seluruh sistem. Jadi ada banyak hal yang harus difikirkan terkait bagaimana membangun user interface yang baik. Pada prinsipnya, user interface ini tidak hanya berpenampilan bagus, tidak cukup hanya berpenampilan bagus, tetapi harus mendukung tugas-tugas yang dilakukan oleh manusia dan dibuat untuk menghindari kesalahan-kesalahan kecil. Jadi sekali lagi, user interface itu dibuat tidak sekedar berpenampilan bagus, tetapi harus mampu mendukung tugas-tugas dari user atau manusia agar terhindar dari kesalahan-kesalahan kecil. Nah, di dalam konteks user interface ini tentu tidak bisa dilepaskan dari proses pembangunan atau pengembangan aplikasi. Nah, syarat program aplikasi yang baik tentunya berdasarkan keinginan pengguna. Yang pasti program aplikasi atau sistem ini harus mampu membantu pengguna menyelesaikan suatu persoalan. Nah, ya. Jadi membantu pengguna menyelesaikan satu persoalan. Tentunya harus sesuai dengan keinginannya. Kemudian program aplikasi harus juga mampu menyediakan kemudahan-kemudahan pada saat digunakan atau user friendly. Nah, istilah user friendly ini sebenarnya merupakan kemampuan yang dimiliki oleh perangkat lunak atau program aplikasi sehingga pertama dia harus mudah dioperasikan. Jadi program aplikasi itu harus mudah dioperasikan. Yang kedua, dengan user interface yang baik, aplikasi yang baik, maka diharapkan mampu membuat pengguna merasa betah di dalam mengoperasikan aplikasi tersebut. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana pemula atau orang yang baru menggunakan aplikasi tersebut tidak mengalami kesulitan atau kesukaran di dalam mengoperasikannya.
Nah, itu beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam pembangunan atau pembuatan aplikasi. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari rekayasa interaksi manusia dan komputer ini? Yang pertama, kita melakukan rekayasa interaksi manusia dan komputer itu diharapkan aplikasi yang kita bangun nanti itu dapat digunakan, usable, kemudian memiliki manfaat, useful, dan tentunya harus mudah dioperasikan atau user friendly. Itu tujuan pertama. Yang kedua adalah fungsionalitas. Fungsi-fungsi yang ada di dalam sistem yang kita buat tentunya harus sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan perencanaan yang kita rencanakan sebelumnya di dalam pengembangan aplikasi, dan tentunya fungsi-fungsinya harus berjalan dengan baik. Kemudian keamanan ini juga menjadi hal yang sangat penting dan terkait juga dengan bagaimana kita merekayasa interaksi manusia dan komputer. Jadi interface-nya ini harus mampu mendukung keamanan dari sebuah aplikasi. Jadi keamanan ini menjadi hal yang penting. Misal ketika kita masuk ke dalam sistem, kita harus mendesain sedemikian rupa interface-nya agar ketika orang masuk itu harus ada verifikasi yang dilakukan oleh sistem. Apakah benar orang tersebut atau user tersebut punya hak akses untuk masuk ke dalam sebuah sistem. Kemudian efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dan efisiensi ini akan berpengaruh pada produktivitas kerja. Dan tentunya sistem ini harus berfungsi dengan baik. Jadi efektif menyelesaikan permasalahan dan proses penyelesaian masalah itu dapat dilakukan dengan cepat sehingga lebih efisien dari sisi waktu, dari sisi banyak hal terkait efisiensi ini. Kemudian tujuan dari rekayasa interaksi manusia dan komputer yang lain adalah untuk memudahkan manusia dalam mengoperasikan komputer dan mendapatkan umpan balik. Nah, ini penting sekali ya. Jadi dengan interaksi manusia dan komputer yang baik, maka ketika manusia itu akan berinteraksi, tentunya ada harapan. Harapannya apa? Ada umpan balik. Dan umpan balik ini harus umpan balik yang baik. Umpan balik yang cepat yang diperlukan oleh pengguna. Itu tadi tujuan dari rekayasa interaksi manusia dan komputer. Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa, secara sederhana sebenarnya media antarmuka antara manusia dan komputer itu ada dua. Di awal itu memang ada dua. Yang pertama itu adalah media tekstual. Jadi manusia ketika berinteraksi dengan komputer itu menggunakan media tekstual. Jadi ini bentuk sederhana dari dialog atau komunikasi antara manusia dan komputer, dan hanya berisi teks. Ini adalah contohnya. Command line interface. Kemudian berkembang menjadi media berbasis grafik atau graphical user interface. Jadi bentuk dialog atau komunikasi antar manusia dan komputer berbentuk grafis dan sangat atraktif sehingga memudahkan orang di dalam berinteraksi. Ini adalah contohnya. Dan tentunya media antarmuka ini terus berkembang. Dan tidak hanya media tekstual saja, tidak hanya melalui grafik user interface, tetapi juga berkembang ke arah sensor yang dapat mempermudah orang di dalam berinteraksi. Rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bahwa interaksi manusia dan komputer itu tidak bisa berdiri sendiri karena terkait dengan bidang ilmu yang lain. Karena kita ketahui bahwa
komputer itu adalah perangkat elektronik. Manusia adalah perangkat manusia itu punya psikologi. Nah, tentunya psikologi harus kita perhatikan di dalam merancang IMK atau interaksi manusia dan komputer. Komputer ini perangkat elektronik. Nah, tentunya kita juga harus memahami bidang ilmu teknik elektronika dan ilmu komputer tentunya. Karena memang pada akhirnya manusia ini harus berhubungan dengan alat elektronik, perangkat keras. Dan dalam merancang perangkat keras tentunya harus memenuhi aspek-aspek terkait dengan manusia yang tadi saya sampaikan. Misalkan aspek psikologis, maka ada ilmu tentang psikologi. Jadi IMK selain terkait dengan bidang ilmu teknik elektronika dan juga ilmu komputer, juga terkait dengan ilmu psikologi. Ilmu psikologi ini memahami bagaimana pengguna dapat menggunakan sifat dan kebiasaan baiknya agar dapat dijodohkan atau diinteraksikan dengan mesin, sehingga antara manusia dengan komputer itu dapat bekerja sama. Bidang ilmu yang berikutnya adalah perancangan grafis atau tipografi. Ini memanfaatkan gambar sebagai sarana dialog yang cukup efektif antara manusia dan komputer. Kemudian ergonomi ini berhubungan dengan aspek fisik untuk mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman. Sebagai contoh, ketika kita berinteraksi dengan komputer menggunakan keyboard, nah keyboard ini harus didesain secara ergonomi sehingga manusia ketika berinteraksi tidak merasa lelah ketika menekan tombol-tombol di keyboard. Kemudian berikutnya adalah antropologi. Antropologi adalah bidang ilmu yang memberikan gambaran tentang bagaimana cara manusia itu bekerja di dalam kelompok, bagaimana manusia itu bekerja secara individu. Tentu ini sangat berpengaruh terhadap desain interface yang nanti akan kita bangun. Kemudian linguistik ini adalah bahasa, jadi bidang ilmu yang terkait dengan bahasa, di mana kita ketahui bahwa bahasa ini merupakan sarana komunikasi yang mengarahkan pengguna ketika berinteraksi. Tentunya nanti ketika kita membangun sebuah sistem, kita harus menyediakan pilihan-pilihan bahasa yang lengkap, sehingga orang dari belahan dunia manapun tetap bisa menggunakan sistem yang kita bangun. Kemudian sosiologi ini berkaitan dengan studi tentang pengaruh sistem manusia dengan komputer dalam struktur sosial. Dan kita tahu bahwa komputerisasi ini membawa dampak yang sangat luar biasa terhadap kehidupan manusia. Tentunya kita tidak berharap bahwa sistem yang kita ciptakan nanti itu benar-benar membawa dampak yang buruk terhadap manusia. Selain hal-hal yang tadi sudah saya sebutkan, sebenarnya ada banyak sekali bidang ilmu yang lain yang terkait dengan human computer interaksi atau interaksi manusia dan komputer. Ada bidang ilmu artificial intelligence, ada bidang ilmu cognitive science, ada bidang ilmu matematik, bisnis, dan lain sebagainya. Jadi cukup banyak bidang ilmu yang terkait dengan HCI ini atau interaksi manusia dan komputer. Bapak Ibu, ada 5 faktor manusia ya, yang terukur di dalam perancangan interaksi manusia dan komputer. Yang pertama adalah waktu belajar. Kita harus tahu berapa lama orang bisa mempelajari cara melakukan satu tugas pada sebuah sistem. Nah, ini harus diperhatikan betul. Kita berharap bahwa sistem yang kita bangun itu benar-benar mampu memangkas waktu belajar. Kemudian kecepatan kinerja. Jadi tadi waktu belajar, kemudian yang kedua adalah kecepatan kinerja. Kita harus paham berapa lama satu tugas itu harus dilakukan. Ya, tentunya dengan interaksi manusia yang baik, interaksi manusia komputer dan komputer yang baik, maka diharapkan dapat meningkatkan kecepatan kinerja dari manusia.
Kemudian tingkat kesalahan, kita harus paham bahwa manusia itu adalah manusia yang sering salah. Ada berapa banyak kesalahan-kesalahan yang sering dibuat oleh pemakai. Kita harus bisa minimalkan kesalahan-kesalahan yang terjadi tersebut dengan interaksi manusia komputer atau user interface yang baik. Kemudian daya ingat. Kita tahu bahwa daya ingat manusia itu sangat terbatas. Kemampuan untuk mempertahankan pengetahuannya dalam jangka waktu lama itu juga terbatas. Maka bagaimana sistem itu dapat meningkatkan daya ingat? Kemudian kepuasan yang subjektif. Jadi setiap orang itu memiliki subjektivitas di dalam mendapatkan sesuatu. Pengalaman subjektif, kepuasan subjektif. Nah tentunya karena memang masing-masing itu punya kepuasan masing-masing, tentunya kita harus mampu mendesain interface yang bisa memenuhi paling tidak sebagian besar orang itu merasa terpuaskan. Walaupun kita tidak bisa memuaskan seluruhnya, tetapi harus sebagian besar itu merasa terpuaskan dengan sistem yang kita bangun dengan konsep user interface yang baik. Selain 5 hal tadi yang perlu diperhatikan, ada beberapa hal lain yang harus diperhatikan dalam perancangan antarmuka. Yang pertama adalah kemampuan dan tempat kerja fisik. Jadi, setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda, tempat kerjanya juga berbeda. Ini harus diperhatikan. Kemudian kemampuan kognitif dan perseptual ini juga berbeda setiap orang. Perbedaan kepribadian, keanekaragaman budaya. Nah, ini juga menjadi hal yang penting sekali. Setiap daerah, setiap negara itu punya perbedaan kebudayaan. Tidak hanya negara, daerah dalam satu wilayah pun itu pun berbeda-beda. Yang satu suka warna merah, yang satu suka warna kuning, yang lain suka warna hijau. Tentu ini dipengaruhi oleh budaya masing-masing. Nah, tentunya sistem ini harus fleksibel. Harus fleksibel dan mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan keanekaragaman budaya tadi. Kemudian pemakai dengan kecacatan. Jadi manusia diciptakan sempurna, tetapi terkadang ada keterbatasan-keterbatasan yang didapatkan oleh manusia. Di mana tentu kita berharap sistem yang dibangun ini tetap mampu melayani user dengan berbagai keterbatasan tadi, kecacatan tadi. Dan yang terakhir, bahwa manusia itu ada yang muda, ada yang tua. Tentu user yang tua ini akan sangat banyak sekali keterbatasan, mulai dari penglihatan, pendengaran. Maka bagaimana sistem ini bisa fleksibel? Mungkin volumenya bisa dibesarkan, fontnya bisa dibesarkan, sehingga pengguna-pengguna yang sudah tua tetap bisa menggunakan sistem dengan baik. Rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu sekalian, interaksi manusia dan komputer ini banyak sekali digunakan di berbagai bidang. Kebetulan yang saya tampilkan itu hanya bidang keuangan dan pendidikan. Padahal sebenarnya ada sangat banyak sekali bidang yang sudah memanfaatkan komputer, tentu dengan user interface-nya. Sebagai contoh, kalau di bidang keuangan, kita tahu bahwa aplikasi-aplikasi di keuangan, retail, minimarket itu sudah menggunakan sistem terkomputerisasi. Bagaimana kasir menghitung pembelanjaan dari pembeli menggunakan mesin kasir modern, menggunakan touchscreen, menggunakan sensor barcode. Ini semua juga menggunakan konsep-konsep interaksi manusia dan komputer. Kemudian penerapan interaksi manusia dan komputer dalam bidang pendidikan. Pasti kita sebagai mahasiswa pernah menggunakan dan akan selalu menggunakan sistem akademik dan juga LMS, sistem akademik untuk menyusun KRS dan LMS untuk pembelajaran secara online. Nah, tentunya aplikasi-aplikasi tadi itu sudah menerapkan konsep interaksi manusia dan komputer.
Interaksi manusia dan komputer itu memiliki 3 komponen utama. Yang pertama adalah manusia. Manusia ini merupakan user yang akan memakai komputer, di mana tadi saya sudah menyampaikan bahwa manusia itu memiliki karakter perilaku yang berbeda-beda. Tentu kebutuhan penggunaan komputernya pun berbeda-beda. Nah, ini harus diperhatikan di dalam interaksi manusia dan komputer. Kemudian komputer, ini komputer penting dari komponen penting ya, dari interaksi manusia dan komputer. Jadi manusia, komputer ini merupakan peralatan elektronik yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Dan interface. Interface ini merupakan alat yang digunakan untuk berinteraksi antara manusia dan komputer. Jadi 3 komponen pentingnya adalah manusia, komputer, dan interface-nya. Nah, kalau bicara tentang manusia, kita tahu bahwa sistem komputer itu memiliki beberapa aspek hardware, software, dan brainware. Brainware ini adalah manusia. Nah, kegiatan memodelkan manusia adalah kegiatan cukup sulit. Karena apa? Karena manusia itu menggunakan panca indera. Panca indera ya mata, telinga, hidung, ya, kulit, mata untuk melihat benda, ukuran, warna, bentuk, kepadatan, tekstur. Telinga itu untuk mendengar nada, warna nada, pola titik nada, dan lain sebagainya. Hidung itu membedakan bau, lidah untuk merasakan, kulit untuk merasakan tekanan dan juga suhu. Nah, tentu ini sulit ya. Bagaimana nanti manusia ini diinteraksikan, dihubungkan dengan komputer dengan panca inderanya. Maka ketika kita merancang interaksi manusia dan komputer harus memperhatikan aspek-aspek ini. Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa, saluran input-output pada manusia kita tahu memiliki keterbatasan di dalam memproses suatu informasi. Dan tentunya ini menjadi sangat penting ketika penting untuk diketahui ketika kita harus mendesain sebuah interaksi manusia dan komputer, aplikasi atau user interface yang menerapkan konsep interaksi manusia dan komputer. Ada beberapa perangkat input ya dari manusia. Yang pertama adalah visual channel. Visual channel di sini ya, mata visual channel. Di mana ada beberapa hal terkait visual channel ini. Ada visual perception, penglihatan, perceiving brightness, pencahayaan, perceiving color, pewarnaan, dan ada kemampuan dan keterbatasan dari visual processing, di mana manusia itu hanya mampu membaca 250 kata per menit ya, dengan ukuran karakter 9 sampai 12 poin ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diketahui terkait penglihatan atau visual dari manusia. Yang pertama adalah luminance. Nah, luminance ini adalah banyaknya cahaya yang dipantulkan oleh permukaan objek. Nah, semakin besar luminance sebuah objek, rincian objek yang dapat dilihat oleh mata akan semakin bertambah. Ya, sekali lagi, luminance adalah banyaknya cahaya yang dipantulkan oleh permukaan objek. Dengan semakin besarnya luminance sebuah objek, maka rincian objek yang dapat dilihat oleh mata akan semakin bertambah. Nah, ini tentunya akan banyak terkait dengan rancangan user interface. Bagaimana nanti kita harus membuat objek-objek di dalam sebuah sistem. Kemudian kontras. Kontras adalah selisih antara luminance objek dengan luminance latar belakang, di mana nilai kontras dapat positif atau negatif. Nilai kontras yang negatif akan membuat objek tidak nampak ya. Sekali lagi, nilai kontras yang negatif akan membuat objek tidak nampak.
Nah, kemudian ada istilah lain di dalam penglihatan atau visual manusia, yaitu kecerahan. Kecerahan ini adalah tanggapan subjektif pada cahaya. Tidak ada kaitan luminan dengan kontras ini, namun luminan dapat berimplikasi pada kecerahan. Jadi sekali tidak ada kaitan antara luminance dengan kontras, namun luminance ini dapat berimplikasi pada kecerahan. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah sudut dan ketajaman penglihatan. Sudut penglihatan atau visual angle adalah sudut yang dibentuk antara objek dengan mata. Sudut yang dibentuk antara objek dengan mata. Kemudian ada istilah ketajaman penglihatan atau visual acuity, yaitu sudut penglihatan minimum ketika mata masih dapat melihat suatu objek dengan jelas. Nah, ini adalah istilah-istilah terkait visual ya. Selain tadi luminan, kontras, ada kecerahan, juga ada sudut dan ketajaman penglihatan. Nah, selain beberapa hal tadi, kita juga perlu pahami terkait medan penglihatan. Medan penglihatan itu adalah sudut yang dibentuk ketika mata bergerak ke kiri terjauh dan ke kanan terjauh. Nah, di sini ada 4 daerah. Daerah yang pertama itu adalah penglihatan binokuler ya. Kemudian daerah 2 adalah penglihatan monokuler kiri, ya, monokuler kiri. Daerah ketiga adalah penglihatan monokuler kanan, dan daerah keempat adalah daerah buta. Nah, ini juga harus diperhatikan di dalam merancang user interface atau merancang antarmuka ya. Jadi ada penglihatan binokuler, penglihatan monokuler kiri, dan penglihatan monokuler kanan. Dan tentunya ada daerah buta yang memang kita tidak bisa melihatnya. Medan penglihatan adalah sudut yang dibentuk ketika mata bergerak ke kiri terjauh dan ke kanan terjauh. Ini dapat dibagi menjadi 4 wilayah tadi yang sudah saya sampaikan, binokuler, monokuler, dan wilayah buta ya, ini penjelasannya. Kemudian ada istilah persepsi visual. Dalam dunia nyata, mata selalu digunakan untuk melihat semua bentuk objek di 3 dimensi. Jadi biasanya memang dalam reality ya kita melihat objek-objek 3 dimensi. Namun dalam sistem komputer, dalam monitor, mata ini dipaksa untuk melihat ya, melihat layar 2 dimensi ini menjadi seolah-olah 3 dimensi. Ya. Jadi dalam sistem komputer yang menggunakan layar 2 dimensi, itu mata dipaksa untuk dapat mengerti bahwa objek pada layar tampilan ini sesungguhnya berupa objek 2 dimensi, tetapi harus dipahami sebagai objek 3 dimensi. Ya, jadi ini perlu teknik-teknik tertentu ya. Nah, di dalam desain user interface ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga, yaitu tentang penggunaan warna yang efektif. Dan kita harus memperhatikan aspek-aspek psikologis di dalam penggunaan warna. Sebagai contoh, kita harus menghindarkan penggunaan warna secara bersama-sama seperti cyan, magenta, dan kuning. Jadi jangan menggunakan warna cyan, magenta, dan kuning pada saat yang bersamaan, karena ini akan menimbulkan kelelahan pada mata. Kemudian hindarkan warna biru untuk garis tipis. Jadi garis tipis ini jangan digunakan untuk ya, warna biru jangan digunakan untuk garis tipis, teks, dan bentuk kecil. Ya, sekali lagi, kalau Anda menggunakan warna biru jangan untuk teks ya, dan bentuk yang kecil, dan untuk garis yang tipis. Sebab mata kita itu tidak disiapkan untuk rangsangan yang tajam, terinci, dan bergelombang pendek. Tetapi kita harus juga mempertimbangkan warna tajam untuk pengguna usia tua. Nah, disinilah fleksibilitas sistem harus kita perhatikan. Bisa memenuhi kebutuhan manusia tua dan
bisa memenuhi kebutuhan manusia muda. Maka harus ada fleksibilitas. Warna akan berubah jika arah cahaya sekelilingnya berubah dan juga akibat penambahan dan penurunan kontras. Ini juga harus diperhatikan, ya, suasananya ini kan bisa berubah ya, maka user interface harus bisa menyesuaikan atau disesuaikan. Dan ada hal yang penting lagi, hindarkan warna merah hijau dalam skala besar pada tempat berseberangan, dan warna yang cocok adalah biru dan kuning ya. Ini aspek psikologis. Lanjutan, di sini warna yang berwarna dapat digunakan bersama-sama, misalkan ini kombinasi hijau dan biru ini memberikan citra yang kurang baik. Hindarkan perubahan warna tunggal untuk menolong pengguna dengan keterbatasan dalam melihat warna. Hindarkan perubahan warna tunggal, karena kadang ada orang yang buta warna ya. Kemudian aspek kognitif, ada hal yang perlu diperhatikan dalam konteks aspek kognitif ini. Jangan menggunakan warna berlebihan ya, karena penggunaan warna ini ditujukan untuk menarik perhatian. Waspadalah terhadap manipulasi warna secara tidak linear, dan kelompokkanlah elemen-elemen yang saling berkaitan dengan warna latar belakang yang sama. Dan yang perlu diperhatikan juga adalah warna yang sama membawa pesan yang serupa. Jadi jangan membuat warna yang berbeda-beda ketika pesannya sama. Jadi kalau pesannya sama, sebaiknya digunakan pesannya sama, digunakan warna yang sama supaya orang itu tidak bingung. Urutkan warna sesuai dengan posisi spektralnya. Warna hangat ini dapat digunakan untuk menunjukkan arah tindakan. Nah, itu tadi terkait warna. Ada saluran lain, yaitu saluran input dari manusia. Tadi adalah dari sisi penglihatan ya. Saluran input yang lain itu adalah auditory channel, hearing, telinga, dimana kita ketahui ini kemampuannya untuk mendengar, dan juga hepatic channel, sentuhan ya, layar sentuh atau touchscreen ya, dan juga movement ya. Jadi kepala dan mata ini terdapat dua cara perekaman dari mata dan kepala untuk dikonversikan ke dalam input data, yaitu dengan elektrophysiological ya, elektrophysiological dan photoelectric reflection. Ini adalah dua metode yang dapat digunakan. Tadi adalah alat input yang digunakan manusia untuk menangkap informasi. Mata, pendengaran, sentuhan, movement. Dan ada hal penting yang perlu diketahui, ketika informasi itu sudah masuk, maka yang harus kita ketahui, informasi itu akan disimpan ke dalam ingatan atau memori. Nah, ini adalah gambaran tentang memori manusia, di mana informasi-informasi eksternal itu masuk ke dalam sensor information store, kemudian masuk ke short term memory, dan pada akhirnya masuk ke long term memory. Nah, apa perbedaannya? Sensory stores atau memory sensor ini semua hal yang kita ingat yang berasal dari panca indera, image, suara, sentuhan, penciuman, rasa, di mana sensory memory ini terdiri dari iconic memory, mengingat dan melihat icon selama setengah detik, dan echoic memory, mengingat dalam bentuk suara echo selama 2-4 detik. Nah, kemudian ada short term memory.
short term memory ini menyimpan secara temporer dan memproses stimuli. Kita ketahui bahwa pada short term memory ini kapasitas memorinya sangat terbatas. Nah, bagaimana untuk meningkatkan kapasitasnya? Maka kita bisa menggunakan teknik mencacah atau teknik chunking dan teknik rehearsal atau mengulang. Jadi short term memory ini sangat membantu kita untuk mengingat walaupun kapasitasnya terbatas, tetapi dengan dua cara. Chunking, mencacah, misalkan kalau kita ingin menghafal nomor telepon yang digitnya banyak, kita tidak mungkin menghafal secara keseluruhan digit-digit tersebut, tetapi kita bisa cacah menjadi 3 atau 4 sehingga mempermudah kita untuk mengingat. Dan juga kita bisa mengulang-ulang atau rehearsal. Memori ini sering disebut sebagai working memory. Kemudian yang berikutnya ada long term memory. Long term memory ini adalah informasi yang masuk melalui kesadaran penuh. Jadi ada dua hal. Informasi yang masuk melalui kesadaran penuh, ini disebut sebagai proses belajar, dan lewat proses bawah sadar yang terjadi berulang-ulang. Jadi long term memory ini bisa masuk atau bisa digunakan untuk mengingat informasi melalui kesadaran penuh. Ya, kita melakukan proses belajar dengan sadar, atau melalui proses bawah sadar, yang mana hal tersebut timbul karena kita lakukan secara berulang-ulang. Dan untuk long term memory ini sifat penyimpanannya sangat sukar dilupakan. Nah, di dalam proses manusia ada memori, ada thinking, reasoning, and problem solving. Thinking ini adalah kemampuan menggunakan informasi untuk mengambil kesimpulan dan tentunya menyelesaikan permasalahan. Thinking dipengaruhi dari pengalaman yang didapat atau knowledge atau pengetahuan atau informasi, dan kita ketahui bahwa informasi ini adalah suatu proses yang diterapkan atau didapatkan dari reasoning dan problem solving, atau diterapkan untuk reasoning dan problem solving. Reasoning adalah suatu proses di mana kita menggunakan pengetahuan yang kita punya untuk mengambil keputusan. Jadi reasoning adalah suatu proses di mana kita menggunakan pengetahuan yang kita punya untuk mengambil keputusan. Dan problem solving ini untuk menyelesaikan permasalahan. Reasoning adalah suatu proses di mana kita gunakan ilmu pengetahuan kita untuk mengambil suatu kesimpulan, di mana ada beberapa contoh reasoning. Yang pertama ada deductive reasoning, kemudian inductive reasoning, dan abductive reasoning. Sedang problem solving adalah kemampuan mendefinisikan masalah, menentukan sumbernya, membuat skala prioritas, menyusun alternatif atau solusi, dan mengimplementasikannya sesuai dengan kebutuhan. Singkatnya, problem solving adalah kemampuan menemukan masalah dan memecahkan masalah tersebut dengan baik. Oke, Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa, tadi kita sudah diskusi atau bicara tentang manusia, di mana manusia ini ada alat inputnya berupa penglihatan, pendengaran, sentuhan, dan juga movement, dan juga penggunaan memori untuk menyimpan dan melakukan thinking, reasoning, dan problem solving. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang interaksi. Interaksi ini adalah alat untuk komunikasi, interaksi komunikasi. Komunikasi siapa? Antara user dengan sistem. Dialog antara manusia dengan sistem ini dipengaruhi oleh bentuk interaksinya. Interaksi mengambil tempat antara sosial dan organisasi framework yang mempengaruhi user dan sistem. Nah, komunikasi user dan sistem ini dalam melakukan tugas itu bisa melalui batch processing dan direct manipulation dan virtual reality. Batch processing ini artinya
tidak diperlukan input langsung dari user karena sudah disimpan di dalam prosesor atau memori, sedangkan direct manipulation dan virtual reality adalah semua kontrol itu dilakukan penuh oleh user. Nah, ini adalah beberapa terminologi dari interaksi. Ada domainnya, goalnya ya hasil atau tugas, tasknya adalah operasi untuk manipulasi dari domain tadi. Intention ini aksi untuk menentukan atau menemukan tujuan dari domain. Ada istilah sistem di sini artinya aplikasi komputer. Task language ini adalah bahasa user, core language adalah bahasa sistem. Jadi ini adalah terminologi dalam interaksi. Dan ini adalah siklus interaksi. Pertama menetapkan tujuan, membentuk intention, menetapkan rangkaian aksi, melaksanakan aksi, melihat kondisi sistem, menginterpretasikan kondisi sistem, dan mengevaluasi kondisi sistem sehubungan dengan goal dan intention. Ini adalah gambarnya. Menurut Donald Norman, kerangka kerja interaksi yang pertama adalah pengguna menentukan tujuan, kemudian merumuskan keinginan, menspesifikasikan aksi pada antarmuka, mengeksekusi aksi, mempersepsi status sistem, menginterpretasikan status sistem, dan mengevaluasi status sistem yang berhubungan dengan tujuan. Sedang menurut Abord dan Beale, ini ada 4 hal yang terkait, yaitu user, input, sistem, dan juga output. Nah, dalam interaksi ini tidak bisa dilepaskan dengan ergonomi. Ergonomi ini merupakan bidang studi atau bidang ilmu yang menangani desain peralatan tugas-tugas yang mengedepankan pada faktor kenyamanan kerja. Jadi kalau tadi saya sudah sampaikan, ketika kita mendesain keyboard, maka kita harus memahami faktor ergonomi manusia. Kemudian kalau kita duduk, kita harus membuat satu kursi yang sesuai dengan ergonomi manusia, di mana manusia ini memiliki bentuk fisik yang berbeda-beda. Manusia Asia tentu berbeda dengan manusia Eropa ataupun Afrika, maka ukurannya pun harus disesuaikan. Ini terkait mempelajari karakteristik fisik dari interaksi. Jadi sekali lagi, ukuran sistem secara fisik ini harus benar-benar disesuaikan dengan karakteristik manusia dengan memperhatikan prinsip ergonomi. Nah, kemudian gaya interaksi, di mana manusia berinteraksi itu bisa menggunakan command lines, menu, kemudian dengan bahasa sehari-hari, kemudian ada bentuk pertanyaan dan jawaban, dialog, kemudian bisa menggunakan borang, isian, dan lembar kerja untuk berinteraksi, dan juga menggunakan Windows, icon, pointer, dan juga menu. Nah, user interface ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan, apalagi beberapa tahun terakhir, di mana di awal ini user interface ini dilakukan secara sistem berkelompok, ya, di mana user berinteraksi dengan sistem melalui pengantar kerja secara berkelompok, kemudian antarmuka berorientasi baris perintah atau command line, kemudian antarmuka full screen, ya, pengisian borang, memasukkan data lebih dari satu. Kemudian antarmuka berbasis grafik atau graphical user interface, kemudian antarmuka berbasis Windows, icon, menu, pointer, dan lain sebagainya. Dan nanti akan terus berkembang menggunakan sensor. Nah, ini adalah tadi yang saya sampaikan, bahwa antarmuka itu akan terus berkembang, di mana ada banyak sekali teknologi yang mendukung antarmuka di masa yang akan datang. Tadi saya sudah sampaikan adanya sensor ya, di mana segala sesuatunya ini sudah menggunakan sensor, sehingga automatically manusia tidak perlu menginputkan. Sebagai contoh, ketika kita
membangun interface di smart home misalkan, kalau dulu kita akan mengaktifkan air condition dengan menggunakan remote, tapi dengan sistem sensor ruangan atau suhu ruangan ini akan disesuaikan. Kalau misalkan suhunya sekian, maka tingkat pendinginannya juga akan disesuaikan. Jika tidak ada objek di dalamnya, maka pendinginnya akan dimatikan. Dan itu semua berjalan secara automatically menggunakan sensor. Dan semuanya serba otomatis, sehingga memudahkan manusia dalam berinteraksi dengan sistem. Oke, tadi saya bicara tentang interaksi. Nah, sekarang kita bicara tentang komputer. Nah, komputer ini merupakan satu perangkat yang terdiri dari hardware dan juga software. Nah, software ini nanti juga akan terkait dengan user interface yang akan kita bangun. Tapi kita akan bahas dulu terkait hardware-nya, di mana hardware komputer itu terdiri dari perangkat input, perangkat output, perangkat pemroses, dan perangkat memori. Nah, kalau bicara tentang perangkat input dan perangkat output ini sangat penting. Karena apa? Karena peningkatan kinerja CPU ini sebenarnya tidak akan banyak berarti jika tidak dibarengi dengan kemampuan atau unjuk kerja dari perangkat input dan output. Perangkat input atau input device biasanya kita gunakan dengan cara text entry, ya, misalnya menggunakan keyboard, atau mungkin menggunakan sensor barcode, ya, atau barcode reader, ya, dan juga pointing, ya, menggunakan mouse atau touchscreen. Sedangkan output device ini tentunya menggunakan perangkat monitor, menggunakan perangkat printer untuk mencetak dalam bentuk kertas. Ini adalah bentuk-bentuk perangkat input. Ada keyboard dengan berbagai macam bentuknya, ya. Kemudian ini adalah QWERTY keyboard, Dvorak keyboard. Kemudian ini mouse, ya. Kemudian joystick, trackball, light pen, touchscreen, ya. Jadi ada cukup banyak sekali perangkat input yang bisa kita gunakan untuk berinteraksi dengan sistem. Nah, panduan memilih piranti, ya. Dalam memilih perangkat, kita harus mempertimbangkan karakteristik dari user, baik dari kondisi sekarang maupun yang akan datang. Cocokkan karakteristik piranti, ya, piranti masukan terhadap persyaratan yang diminta, ya. Kemudian kita uji untuk digunakan di dalam lingkungan kerja, dan kita optimalkan sifat-sifat dari piranti yang kita gunakan dan perlu kita modifikasi. Nah, alat input yang lain juga bisa kita gunakan voice recognition, ya. Voice recognition, face recognition, ini adalah bentuk-bentuk perangkat input yang bisa kita gunakan. Nah, kemudian perangkat output, ya, tadi monitor, ya. Monitor ini juga mengalami perkembangan mulai dari monitor CRT, ya, CRT, kemudian LCD, LED, gitu kan. Ini juga sampai proyektor, ya, diproyeksikan ke dalam satu cahaya, gitu, ya. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, ya, terkait pewarnaan tadi, kekontrasan, ya, dalam pencahayaan di dalam mendesain monitor. Nah, komputer juga memiliki memori seperti halnya manusia. Ada short term memory, ada long term memory. Short term memory ini ada RAM, long term memory ada hard disk, SSD, DVD, dan lain sebagainya. Prosesor, ya, tentu prosesor ini menjadi otak dari komputer yang nanti digunakan untuk melakukan pemrosesan terhadap data yang sudah ditangkap oleh perangkat-perangkat input, dan kemudian diolah sedemikian rupa dan ditampilkan menggunakan perangkat output, baik itu monitor, kemudian atau printer, atau mungkin suara.
Nah, eh, untuk berinteraksi antara manusia dan komputer itu ada istilah dialog manusia dan komputer, ya, di mana pengertiannya adalah proses komunikasi antara dua atau lebih, ya, agen dalam dialog, maka harus dipertimbangkan agar memenuhi kaidah sistematis dan pragmatis. Sementara di dalam konsep interaksi manusia dan komputer, dialog ini adalah pertukaran instruksi dan informasi yang mengambil tempat antara user dan sistem komputer. Nah, ada beberapa aturan di dalam perancangan dialog, ya. Yang pertama adalah pegang teguh konsistensi. Kemudian sediakan shortcut bagi pengguna aktif, ya. Biasanya kalau kita sering menggunakan satu aplikasi, biasanya kita buat aja shortcut di dashboard sehingga akan mudah, tidak perlu mencari-cari menunya. Kemudian sediakan feedback yang informatif, sediakan error handling yang mudah jika ada kesalahan, izinkan pembatalan aksi, sediakan fasilitas help, dan kurangi beban ingatan jangka pendek. Artinya kalau kita ingin melakukan perintah, di mana perintah ini kan bisa kita lakukan secara tradisional itu dengan command line, ya. Bisa ini berarti butuh ingatan, ya, ingatan yang baik. Nah, supaya mempermudah mengingat, maka bisa digunakan model grafis atau icon-icon untuk mempermudah atau tidak perlu mengingat lebih lama lagi. Nah, ini kan akan meningkat unjuk kerja. Kalau sebelumnya menggunakan teks, kita harus mengingat perintah copy, misalnya perintah copy itu seperti apa, tetapi dengan adanya icon-icon itu perintah copy hanya tinggal klik, ya, copy dan klik paste atau paste. Nah, ini adalah penjelasan terkait pegang teguh konsistensi tadi, ya. Jadi informasi disusun dalam formulir-formulir, nama-nama dan susunan menu, ukuran dan bentuk dari ikon. Semuanya harus konsisten. Jadi jangan sampai ukuran-ukurannya berbeda-beda. Kalaupun harus berbeda, itu harus disesuaikan dengan strukturnya. Jadi dalam membuat formulir, dalam membuat nama teks ini juga harus konsisten. Sediakan shortcut. Nah, ini contoh shortcut, ya. Ini adalah contoh shortcut. Kemudian feedback, ya, feedback. Jadi kalau ada kesalahan itu harus seperti apa, ya. Ya, error handling itu juga perlu diperhatikan. Jadi ada informasi terkait error, ya. Jadi ketika kita memasukkan memasukkan informasi yang salah, harusnya ada informasi terkait kesalahan tersebut dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, ini error handling, dan harus ada fasilitas untuk membatalkan aksi, ya. Dan harus disiapkan fasilitas menu help. Kemudian kurangi muatan short term memory, ya. Jadi harus mengingat dengan model panjang, ya. Kalau kita panjang ini akan sulit mengingatnya, maka kita harus lakukan pencacahan, ya, menjadi beberapa potong, ya. Nah, dalam ragam dialog ini harus diperhatikan beberapa hal, yaitu harus inisiatif, luas, kompleksitas, kekuatan, ya, ini karakteristiknya, beban informasi, konsistensi, umpan balik, observabilitas, kontrolabilitas, efisiensi, dan keseimbangan. Ini adalah karakteristik di dalam ragam dialog. Nah, sebagai contoh, keluasan tidak hanya dilihat dari kemampuan sistem menyediakan sejumlah perintah-perintah yang memberikan hasil sama, tetapi bagaimana sistem dapat menyesuaikan diri dengan keinginan pengguna, ya. Harus luas, jadi ragam dialog ini harus luas. Inisiatif ini bisa dilakukan oleh komputer, oleh user. Inisiatif oleh komputer, user memberikan tanggapan atas perintah yang diberikan oleh komputer. Kemudian inisiatif oleh user mempunyai sifat keterbukaan yang luas, dalam artian user diharapkan agar dapat memahami sekumpulan perintah yang harus ditulis menurut aturan sintak tertentu, ya.
Oke. Kemudian tadi sudah saya sampaikan terkait kompleksitas. Ya. Keluasan harus dibayar dengan kompleksitas implementasi yang tinggi. Jadi memang ketika kita membuat sistem yang luas, mau tidak mau ya sistemnya benar-benar harus kompleks gitu ya, harus kompleks. Saya selalu mengatakan kemudahan bagi programmer itu akan menimbulkan kesusahan bagi user. Dan sebaliknya, kemudahan bagi user akan menimbulkan kesulitan bagi programmer. Jadi kalau kita ingin luas, maka akan sangat kompleks sistem yang akan kita bangun. Oke, ini adalah karakteristiknya. Nah, bentuk ragam dialognya tadi sudah saya sampaikan. Ada yang berbentuk command line, ya, perintah tunggal, dialog berbasis bahasa pemrograman, antarmuka berbasis bahasa alami, manipulasi langsung, sistem menu, antarmuka grafis, sistem Windows, antarmuka berbasis icon dan lain sebagainya. Ini adalah contohnya. Ini ada common language ya. Contohnya, ya keuntungan luas tapi membutuhkan pelatihan dan ingatan yang tinggi ya. Kemudian ini bahasa alami, ini manipulasi langsung. Nah ini ya, dimanipulasi langsung di dalam sistemnya. Sistem menu ya, kita tahu dengan sistem menu ini akan mempercepat proses belajar ya. Kalau sudah tersusun dalam menu-menu, tadi saya sudah sampaikan kalau kita ingin mengcopy menggunakan menu itu akan lebih mudah. Proses belajar menjadi singkat. Kerugiannya ya akan lebih lambat karena memang sudah menggunakan grafis. Ini sistem menu datar, ini sistem menu tarik. Nah ini adalah berbagai macam bentuk ya, bentuk isian, dialog berbasis icon dan Windows ya, berbasis Windows. Ini antarmuka berbasis grafis. Nah, kalau bicara tentang antarmuka pengguna merupakan bagian sistem yang akan dikendalikan oleh pengguna untuk mencapai dan melaksanakan fungsi-fungsi suatu sistem. Seorang perancang tampilan harus mendokumentasikan semua pekerjaan yang telah dia kerjakan sebagai evaluasi di dalam pembuatan tampilan yang baru. Nah, dalam membuat user interface atau antarmuka yang kita harus perhatikan adalah harus user friendly, harus berkualitas tinggi gitu kan. Dan tentunya program aplikasi ini ada beberapa ya, contohnya ada special purpose software ya. Kemudian general purpose software. Ini jenis aplikasi. Dan yang perlu diperhatikan lagi di dalam antarmuka ini adalah komponen dari antarmuka ini terdiri dari model pengguna, bahasa perintah, umpan balik, tampilan informasi. Model pengguna ini memungkinkan user untuk mengembangkan pemahaman yang mendasar tentang apa yang dikerjakan oleh program. Dan bahasa alami ini adalah perintah ya. Perintah ini harus harus sebaiknya atau sedapat mungkin menggunakan bahasa alami ya, perintah. Jadi kalau kita ingin membuat perintah-perintah ya kita harus menggunakan bahasa yang alami supaya lebih mudah. Umpan balik, kemampuan program untuk membantu user dalam mengoperasikan program itu sendiri. Dan perlu juga tampilan informasi yang baik ini digunakan untuk menunjukkan status informasi atau program ketika user melakukan suatu tindakan. Oke, ini dasar-dasar antarmuka. Nah, ini pendekatan perancangan tampilan. Ada pendekatan user center design dan user center design approach dan user design approach. Nah, user center design approach ini adalah filosofi perancangan yang menempatkan pengguna sebagai pusat dari proses pengembangan sistem. Jadi UCD ini filosofinya adalah
bagaimana kita merancang dengan menempatkan pengguna sebagai pusat atau proses pengembangan sistemnya. Kita akan bertanya terkait sistem yang akan kita bangun itu nantinya maunya seperti apa, dan ini harus dikomunikasikan dengan user. Ini model UCD. Nah, metode UCD ini ada beberapa, ada SSM, Soft System Methodology, ada Open System Task Analysis, Multi-View, dan Star Life Cycle. Ini adalah 4 pendekatan dalam pengembangan sistem dengan metode User Center Design. Ini adalah beberapa langkah-langkah dalam UCD ya. Kemudian prinsip dan petunjuk perancangan, ini ada urutan perancangan, perancangan tampilan berbasis teks, perancangan tampilan berbasis grafis, waktu tanggap, dan penanganan kesalahan. Ini adalah prinsip-prinsip dalam perancangan. Yang pertama adalah urutan perancangan. Urutan perancangan ini terdiri dari pemilihan ragam dialog, perancangan struktur dialog, dan perancangan format pesan. Kemudian perancangan penanganan kesalahan. Ini adalah urutan perancangan. Kemudian yang terakhir ada perancangan struktur data. Kemudian yang kedua adalah perancangan tampilan berbasis teks. Ini yang pertama adalah urutan penyajian, kemudian kelonggaran, pengelompokan, relevansi, konsistensi, dan kesederhanaan. Yang ketiga adalah perancangan tampilan berbasis grafis. Ini yang perlu diperhatikan adalah ilusi pada objek-objek yang dapat dimanipulasi, urutan visual dan fokus pengguna, dan yang ketiga adalah struktur internal. Kemudian kosakata grafis dan kesesuaian dengan media. Waktu tanggap ini pada saat proses dalam komputer harus diusahakan cepat ya. Jadi dalam mendesain sistem itu waktu tanggapnya harus cepat, karena memang manusia itu ingin selalu bergerak dengan cepat. Jangan sampai terjadi proses menunggu sehingga manusia sudah males ya. Ketika kita berinteraksi dengan sistem banyak nunggunya, maka manusia di dalam berinteraksi itu menjadi malas dan tidak ingin berlanjut gitu ya. Kemudian penanganan kesalahan, di sini ada validasi pemasukan data, proteksi user, kemudian pemulihan dari kesalahan, dan yang terakhir ada penampilan pesan salah yang tepat sesuai dengan kesalahan yang terjadi. Baik, rekan-rekan mahasiswa, demikian tadi ringkasan yang bisa saya sampaikan dari materi pertama sampai dengan materi ke-6 ya. Saya berharap apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk persiapan ujian tengah semester, dan maaf jika dalam penyampaian terlalu cepat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah lagu saya persembahkan sebagai penutup dari ringkasan materi yang tadi sudah saya sampaikan. Lagu saya persembahkan untuk rekan-rekan mahasiswa dan Bapak Ibu semua. Lagu dengan judul Kau Yang Ku Sayang. Selamat mendengarkan. Cinta yang tulus di dalam hatiku telah bersemi karenamu. Hati yang suram kini tiada lagi, telah bersinar karenamu. Semua yang ada padamu, oh, membuat diriku tiada berdaya. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu seluruh hidup dan cintaku. Biarkan hujan
membasahi bumi, atau bulan yang tiada berseri. Namun jangan kau biarkan cintaku yang tulus suci hanya padamu. Semua yang ada padamu, oh, membuat diriku tiada berdaya. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu seluruh hidup dan cintaku. Semua yang ada padamu, oh, membuat diriku tiada berdaya. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu seluruh hidup dan cintaku. Biarkan hujan membasahi bumi, atau bulan yang tiada berseri. Namun jangan kau biarkan cintaku yang tulus suci hanya padamu. Semua yang ada padamu, oh, membuat diriku tiada berdaya. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu seluruh hidup dan cintaku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu seluruh hidup dan cintaku. Terima kasih. Wassalam.